Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Musa bin Abdurrahman al-Masruqi qala haddatsana Ja'far bin Aun qala haddatsana Hisam bin Sa'ad. Yang ketiga nih. Qala haddatsana Zaid bin Aslam anna bin Yasar an Nabi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila kana nalikane ana kaya yaumul kiamati dina kiamat. Sona dina kiamat. Nada mongko undang-undang sapa munadin apa tukang undang-undang. Wonten malaikat sing kan ngumumaken. Yen iku rupane pengumuman ala lital haqul ummatin bima kana ta'bud. Ala ilingo lital haqo supaya metuhi. Ala ilingo lital haqo supaya metuhi sapa kul ummatin saben-saben umat. Metuhi bima kelawan sesembahan. Kanat kang ana sapa umat itu tabuti nyembah sapa umat. Palaya mongko ora kari sapa ahad nang suci kana kang ana sapa ahad ya kudu nyembah sapa ahad sonaman ibrolo. Wala wasalanan ora ing reca, watan gitu ibrolo reca sami. Wala suratan lan ora nyembah ing siji gambar. Ila dabu kecuali padha budalan sapa kabeh. Kata ya tata kotu sing padha gugur sapa kabeh binari ing dalam neraka. Mun wasere ceblok kabeh ning neraka. Waya pola ni cek kari sapa man wong kana kang ana sapa man ya budi nyembah sapa man Allah ing Allah wahdahu kale dijine Allah. Karek wong sing nyembah Allah tok, tapi min barin saking wong sing apik. Iku nak luwat kusayen ku barin, tapi wonten sing maca birin, nek luwat kusayen ku barin, maknane aidal bari, wong sing duweni apik. Wa fajirin lan wong sing lajut. Wa gubbarati ahli kitab lan sisa-sisa ahli kitab. Cuma turun mongkon ini den tampilno, den pentokno, den ketokno apa jahanam neraka jahanam. Kana kaya sedurunge jahanam usarabun iku fata morgana, bayangan sing cek fata morgana. Tok apa cara mriki karo apa iki wonten mana dhewe. Amun-amun. Upaya. Yaktimu engkang saling mangan apa badua sebagane jahanam badon ing sebagian saking panase. Tumatut amokon uli den undang semua Yahudi. Payu kalau mongko den ucapna lagu marang Yahudi apa ngene, makum tak budu. Nah ing apa pun temono sira kabeh tak buduna nyembah sira kabeh. Kaya kulo nama kok padha ngucap sapa Yahudi Uzair ibnu Wa. Kita nyembah Uzair. Kaya kulo mongko dawuh sapa Allah kadzabtum goro sira. Mata poda orang ngalap sapa Allah min sahibaten ing kanca wedok. Wala jinan Allah ora ngalap anak. Pama zaturidun mongko hale kaya apa kowe karep. Kowe saiki karep apa? Kaya kulo namung kok padha matur sapa Yahudi. Ae robana do pengiran kita. Go imla ngelak sapa kita utawa go makna ngelak sapa kita. Kaya kulo mongko dawuh sapa Allah, apala taridun. Boyo golek ngombe sira kabeh, ngelak yo golek ngombe. Tapi kaya dagu namung kok padha budalan sapa Yahudi. Ataya tasakotu sing gugur sapa Yahudi binari ing dalam neraka. Sing golek bali kudu liwat nopo? Neraka. Kira ceblok. Sumatut amon nulis den celuk sapa anasara pira-pira Nasrani. Payu kalau mau kau tenu tak mau ngene, masa aku tentang bujung, dia nyembah apa? Kayak aku Al-Masih ibnu Wa, kayak aku mau kau dawuh sapa Allah kadar sumber kabeh. Mata saudara ngalap sapa Allah min sahibatan ing kanca wedok wala jinan ora anak. Pama ada turidun, kayak aku luna Eropa demiran kita go makna ngelak sapa kita, iskina. Kula aturi nyirami panjenengan ing kita, kayak aku mau kau dawuh sapa Allah afala taridun, mbok golek obani sira kabeh. Kaya dagu nama kau budalan sapa Nasrani, kaya tasa kau tu nama kau gugur sapa Nasrani sing lari ing dalam neraka. Mon, itu Yahudi Nasrani pun tetep nek neraka. Kaya ngomong kok cek kari sapa man wong kana kang ana sapa man ya budu. Nyembah sapa man Allah ing Allah min barin sange wong sing apik. Barin aizal bari ngoten. Wa fajirin lan wong sing ladet. Kala dawuh sapa rawi nggih. Utawi sapa Kanjeng Nabi sumaya sabat rawu lana fi surat. Aing ngono tenan iki sing mulai urusan wong mukmin itu. Mukmin sing lagek sing sedengan sing bulet sing setengah bulet sing mun kan sing ora mukmin sing bulet kok kabeh karo wong mukmin sing bulet setengah bulet sing apik pokoke niki bareng ono sumata beda mongko nuli muncul mongko nuli menampakkan diri sapa Allah lana maring kita di surate dalam siji bentuk siji surah tapi ghairu surati ora kok surah Allah alati surah ra'ainahu kang ningali ingsun ku ing Allah kia ing dalam surah awal maratin ing dalam kawitane tempo. Kaya kuru mongko dawuh sapa Allah ayuhan nas. Manusa. Lahikot wis nyusul sapa kulo umatin saben-saben umat. Bima kelan perkara kanat kana sapa umat tak budi nyembah sapa umat. Wa baqitu lan ijek sira kabeh antum sira kabeh. Wong mau wis do anut pangerane. Kowe kok cek ngono ngene kene wopo?
Jadi kita nanti. Sebetulnya ini kitab ini rara sampai dua mulai tak fotokopi yang ngomong ini. Kitab niki niku umut tafsir. Terus kulo riyen niku nyongkone kulo niku riyen tugas kitab niki niku tak usah mbok kaji atau Mekah. Tapi jebule kulo niku wangsal. Wonten tiyang Muhammad Radit juga bukan apa walhasil itu kitab 14 jilid. Niku ditarikane makalah kita. Terus kitab itu aku ya iso maca, tangkemu ora iso maca ora bukan ora terus kudu terwayo. Payah kaya. Boten kesuwen pendaratan itu jenengan ya aku kira kitabmu tapi gajare tetep aku nggih mos kula untuk gajaran billah ya. Niki tawarai carane ketemu pangeran. Dadi jenengan niku wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahan ing neraka. Wong Yahudi pun marani sesembahan mlebu napa? Neraka. Itu terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedeman, sing apik. Terus nek ngene wong kabeh anut pangerane. Jadi kalau ngenteni pangeran kulon, saya pas pangeran muncul saking gobloknya minta ulubila wapun. Lah aku khawatir sampean ngono, mulane tak ulang lagi. Kulon khawatir pas pangeran muncul kayak muni napa tak ulu. Itu saking kurang ajar ya. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat, jadi kitab ini berkelompok norjen. Kitab ini kitab Tobari ya. Terus ketika Imam Syukri, semua ahli tafsir itu sepakat umut tafsir itu kitab Tobari, Ibnu Jarir atau Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas ke Imam Syafi'i. Anggaran kitab-kitab Ibnu Jarir, Imam Tobari di sekarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini sekitar 30 jilid. 30 jilid, ya tak jilidnya tak foto-foto ngoten terus. Kiai-kiai rata-rata maca tersebut dalalan bisa foto itu ora tampan. Lalu alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. Kalau ini syukur sekali kalau ini ya insya Allah kalau rencananya kalau khatam nanti bukan khatam lah pun kalau acak. Artinya yang tak anggap penting yang nggak ada di kitab lain itu saat ini termasuk ini. Terus nanti itu jimben dengan nak tengoro mahtar, Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya. Tanya rata kenal pangeran, kenali duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, ngomong-ngomong itu, wedroan, pangkat, ngamun, macam-macam. Lu wong melarat itu tukang lamun ini nyembah lamun, kan? Nyembah usuk, reng, buat yang didelok nak bunyi kerapet ini. Jadi capek nyembah duit, kena ibu sodako, nyembah kelapel itu malah nyembah obor, ngambil wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul. Cuma ketika muncul malah naiknya muni menapa naudzubillah. Umat kabeh marani sesembahan kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kulo ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah muni napa? Naudzubillah. Lha sampean disampe. Nah, lucunya pengiran tak kok. Lah buka apa tenan kok lebih tadi. Lha lucu kan. Wah, Imam Tobari ke koro-koro. Wes iki tenan lah buka apa tenan terus kowe rompi aja. Pokoknya terus di kalau ditanya Allah tenang, lucu tuh. Jadi sebenarnya Mustafa jawabnya boleh kalau ditanya itu jawab tenang apa? Bosan. Angkau terfiktas gitu. Wah, aku lihat dulu. Mesti ini Mustafa ini hangat. Hangat. Atau khusus lah. Kalau tinggal kenal pangeran wong alim, rawon. Kenal pangeran wong khusus rawon dalile. Ini ku penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang. Ya Ali. Orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah? Jawab Sayyidina Ali enak. Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini contoh paling mudah. Makanya yang orang Hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia, itu ditakutkan suul khotimah, karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas ngoror matar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dinauzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah itu ceritanya orang kafir ngoten. Terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini jinnut. Orang jinnut melayunya dengan rokok, akhirnya kecemplung nopo rokok. Mungkin ujar ke ngoten, melayun rokok akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo. Akhirnya pangeran dia pengumuman,
yata bacawa. Hadis ini sudah saya cek, hanya saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda, tapi intinya sama. Ini hadis ini sobat. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatsilah hadis. Itu sobat. Ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah Tuhan kami. Saya ini Allah, malah diapa Allah? Pengiran tapi apian, ngerti naung goblok ya, jadi dimana? Pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh, lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni itu? Enggak Gusti, jadi pede jawab apa? Enggak. Ini monggo dipenggali, jadi nanti sampean gue persiapan, orang-orang master gue niteni dia supaya nopo orang keblon. Yang penting aja ngelakoni bahwa apa ro'ayat amanita koda ilahahu. Jangan sampai menuhankan apa hawa. Nah, misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhankan rasa-rasen. Itu yo penyakitnya yang melarat itu rasa-rasen. Penyakitnya yang juga seneng duit. Nah, siapa seneng apa? Pangkat. Rasa-rasen yo penyakit. Yang turu yo enak, nganggur yo apa? Enak. Ini cari konco pulau sing melarat, dunia itu orang. Foto-foto turu itu orang suka darah di agak nganggur. Lah bisa apa? Nah dia turu tapi tokonya buka. Nah aku turu tenan harus dibuka. Asli dunia aku curang. Podo-podo turu sing suka dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Mereka dari nang suka turu tokonya apa? Buka. Jadi agak nganggur remes. Tapi turu nganggur tenan. Harus dibuka. Ora ana apa? Dibuka. Buat ini tenang deh. Kalau didono setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, iya Gusti kenal. So munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah ini pas sujud, ini kaku, awalnya ini topan wahidan, ini kata belakang tunggal. Itu wabil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tabari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yatauna ila sujudi fala ya tabiun khosyiatan absaruhum tarhaquhum nabo lillah. Wa qad yatauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadza. Kenapa ngertos manane Quran? Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadza. Itu malaikat pun mirip kabeh. Dia malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulai paling ngeri mergo nggak dipikiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wama juga dibuat hadal hati. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku, mbek wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Jadi sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin ada yang menyembah saya karena riya, karena baca bagi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya tidak sujud. Orang sujud, yang sujud geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yatauna ila sujudi wa muslimun. Ketika ning dunya kan sujud, dene iki selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gitu. Ya. Saya kon sujud apa? Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yatauna ila sujudi fala ya tatihun. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khosyiatan absaruhum tarhaquhum billah. Ya sudah pengiran terus gampang kita ini. Berarti sujudnya ada murni, silpok non-rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya. Caranya sujud yang murni, orang kok suwe-suwenan sujud sebagai ini kami bukan. Gampang ya. Ini kok urusan suwe-suwenan kalian nganggu karpet nomor bosen. Ini mana cara nyanyian. Sujud suwi kok orang ngecap. Wah karpet kok halus dari rakyat. Wah itu terus nakalan. Ukuran ngono ukuran apa. Dan kalau warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu.
Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir itu anhat juga ala sapati argumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus nopo sujud. Ini wal jabah, wal yaden, wal rukbatan, wal kodamen. Ala sapati nopo argumen. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, jempol kali, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kekuat, orang dipancat. Mana nak? Kiai-kiai yang fanatik kok. Sujudnya muridnya kok sikile angga-angga tertutup. Dipancat, goblok. Mulane kiai-kiai mondo iku sajadahe pengecap ning dengkul lek napa sikil. Mergo syarat iku napa? Dipanjang. Oh, jadi wajan ya Mang. Orang begitu nambahi syarat ma'ata amulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung badu'e kena nggon sujud. Ya badu'e harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus batuk semua. Potong kiai semua nanti kamu ngomong nanti ngeten boten gitu tak bisa berlebihan. Pokoknya sujud kan. Nah, kalau ora fanatik itu lebih biasa mawon. Itu carane. Nah ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus nopo? Sujud. Mata amulin yasir di depan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Jadi hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, orang bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parunya, ngerti-ngerti keloni, jagung, itu bujuku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Itu mesti pengiran janggal, saya goblok, ya pas dia buat takok no, pastilah buat takok, sama-sama janggal. Kalau kita bersama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe malah game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Aku yakin Gus Wargo lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Lu kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang kamu janggal. Ini bukan curang gini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kau fair ngakoni Allah yang duit. Bojo kalau ini paling banter umur 20 tahun. Itu anak wong. Yang mengatur sistem pernafasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diangkat mau kowe elek itu mbak aku em. Bareng mbak aku em mati kok tuangi itu kenapa Gusti kula untuk musibah orang lain tidak. Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenan tetep ulama orang kudu kamu untuk kamu ngandung dulu. Kok kamu kok wis sama dia rata syafaat gak mesti suar kulon. Kowe ku urun kusu. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanyain, "Mbok ning minyak kula tok ati tenan, kapan ya maksudnya?" Tapi kenapa tobat gelem ngaji Pak? Khusuk sing rutin gak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat itu gampang nopo? Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut, itu Nabi ngendikane, ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini apal persis hadisnya. Inna lillahi ma'akhudha walahu ma'akhudha. Ya manjane wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud ke pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Kalau saya punya jantung Gusti. Ya coba sampai naik cuci darah. Lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu juga 4 jam. Mak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu juga penyakit, pengiran itu janggal. Kuna Gusti untuk musibah kelotok liane buah. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak gue sujud tenan, nak gue janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil, pas dua ya apa? Gusti karena jenengan piye lho. Kulo niku ora melu game mripat kok game mripat. Lah iku ape?
Paham ya? Gusti karpe jenengan piye? Lha kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku, ujug-ujug duwe. Karpe jenengan sepun. Lah nek jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak. Lha boten iki tenan tak warai. Lho kula nu tak bila-bilane tenan. Lalu boten sombong. Kula tumbas kitab niki niku teng Pasuruan saking angile golek. Wonten sing crita. Gus wonten Gus yang gada kitab ini. Jangan tumbas malam. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga. Saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah, itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah mengendaki lebih cepat. Lalah uang cerita. Kemudian jarak cerita. Gus Kulon itu ditafsir itu baris. Firasat Kulon itu dengan sakit mocol. Jadi, ya firasat ya tenang. Jangan mau ngalim terus barangnya apa? Firasat loh, melek. Walhasil saya beli itu memang masalah, gitu. Makanya kalau lasa itu sujud mana nih ketunjukan. Mengenai ketika langit bumi itu digawe, semat tawa ilah sama iwa yonobo, tuhonun pakolaha walil arjitiyah tauan tau karha kolata atena. Jadi ketika pengiran dari langit bumi dia menginginkan langit. Langit bumi dia arah aku pengiranan, jadi harus gusti. Artinya apa? Ya tetap kabeh-kabeh terserah jenengan, orang terserah kula. Mulane kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tauan al-kara, kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepeksa. Dari langit ke bumi. Sukarela yo kalah. Maksud hendak ki napa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Aku nurut aku sing padha reso nentang. Athena napa? Amalan iku lho jenengan. Kowe kepen sugih ra mesti keturutan. Nentang pertanyaan pangeran ora mesti keturutan atau sujud wae. Atau napa? Sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, seharusnya kamu tanggal. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Untuk mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Buat apa nih WM? Kapan kamu punya itu? Kapan kita tuku yang pangeran? Kapan kita pengumuman ke pangeran itu dihibahno kowe, dikekno kowe? Kapan ya? Kan enggak tahu. Di sertifikatnya jantung Mbak. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku kok WM. Bariku bareng ilang ke protes pangeran mesti mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nunane. Berarti nabi tenan itu. Cara apa maca ngono biasa ae. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran ku misale Mustafa sujud ning pintu, ambek kula ngocek akeh kula kan. Lho dene salat mikir Ka'bah ping 1000. Ndek kula ora usah salat mikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam lho ya apik dibanding ibadah wong bodoh swidak taun. Padahal kula niku mikire ra trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu tidak mesti. Mau dibengno ibadah Mustafa gak kuati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir itu gitu, terus punya rumus pentingnya tuh sujud. Wong kula niku wong alim, niku tiap duwe pemikiranku syukur nang pangeran iki. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kena duwe tanah, itu janggal agak sertifikat. Kowe wis sepeda motor ya janggal agak duwe ST. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa enggak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu enggak pernah minta, kan kepastian itu milik kamu. Loh, orang mesti WM, orang bukti. Ini kok ketika hilang, kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu ini. Karena mulai saat ini sujud tenang. Itu tunggu. Loh, jalo, ngemis. Dungo, ngemis. Mana nih, paham, apa? Loh, itu apa? Saya lihat kan protes. Tenang, ngemis apa? Pengiran itu apa? Senang dijalui. Saya habis pulau nanti kiai. Ya nasib pulau, racilah, gak apa-apa jalo. Gusti, pulau kadang-kadang dia nyun. Sidik, mohon, jelas sidik. Saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dengan dia jelas nasib nih dunia orang. Kalau orang kepingin jadi orang bodoh. Kali nasib saya secara materi itu jelas. Paling banter umurku 40 tahun kan. Dia naik sojo, mereka. Nah, itu lalu dongo, Gusti kula nanti ngerti. Seneng ya Gusti jenenge mati. Ya ora seneng maning dosa ora prospek. Ini ora seneng nganti seneng mati ora cuma ning dosa mboten apa. Prospek. Misalnya kumpul wong soleh ini gitu untungnya apa? Kumpul wong golek ora oleh, kumpul wong soleh ora jel. Untungnya apa?
enak mati kumpul pangeran. Mana dari Nabi pas hari kabudut, ditugani Aisyah, ditugani Fatimah, terus ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Nabi tanya gini sama Fatimah, ya Fatimah, andai kan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana? Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Terus Nabi tadi demikian terus kabudut. Jadi itu, ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-melarat kan wani mati. Dan marah tutangnya kayak kasusnya kayak tapi sebenarnya udah semuanya Masya Allah. Entah cara berpikir Anda kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon Allah balik balik. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kami itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Taala. Itu disebut ning Quran walillahi mulku samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh, Basaria, susah oleh. Sama seperti ketika saya di Ibrahim kabudut, kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun, sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu ila ma yardha rabbuna, saya tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu yang diri dari pengen. Ini ku inna lillahi ma akhadha wa lahu ma. Ya cara jalannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting kalau aturaken sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lo, kalau lah semacam ini mereka sujud ya orang doa. Wong munafik ning donya ora apa sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat sujudnya itu rai. Itu disebut waktu kan tauna ila sujudin. Ini nanti ketika kita sujud itu tidak mampu, pala ya satu, maka terus tidak mampu. Mana mulai saat ini latih ya, kalau sampai sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Mau Rasulullah namun sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, termasuk Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa tantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La takulu atara sujud. Neraka itu rawani mangan berkate napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran tersurat kata si mawing fi wujuhim min atari sujud. Jadi neraka asline pantangan, jadi mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malah nek gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean ora ono. Neraka doyan wae bener sujud. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha wis dhewe Nabi neraka iku ra doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Lan iki sujud dimulai rambut nganti ngisor itu sujud. Ya minimal dilatih kayak tadi. Sampean makanya tapak guru saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik tinggal ibadah tidak tahun. Macam pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Yang kulon misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kalau apa mati, orang ngarah kalau nangis misalnya Mustafa nangis orang ngarah. Karena ya gampang saja, orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon, karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh satu tabib yang alim-alim, yang para pengiran itu, bingung. Ya Allah, Engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. So, saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal waktu karo wong pelem, ono air tuban, gua kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul. Kadang ngomong cari wong yang pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya saat saya di kuburan, karena ini sudah beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim, jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan, ini kuburan itu amin. Malah pangeran ngendikan fi dzulumatin salas. Saya ini punya reputasi mengelola kamu fi dzulumatin salas dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh, pertama wong sperma ning gegere bapake. Jika Mustafa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Di bene sulfiwat tarbar itu ditransfer rapi. Ning gone rahime ini itu. Artinya dengan
reputasi sepanjang ini, masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran? Mau perkara saya kata dipendem, wah ini kuburan dewean. Abis sopo. Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lah kowe dhisik abis sopo, ngono paham. Blok lah kowe dhisik enggak abek. Kowe nang takok ngono iku ora mukmin jenenge paham ya. Mari takok mus, kowe sampeyan mati go sopo abek pangeran Gusti. Yo abek dhisik sopo. Lagi pangeran sange dukane ning gone Quran. Sadarni. Darni maknanya aku gak ora dhewean. Pokoke pangeran dikendikan bazar niku rodok butuh ngamuk. Aku baro dheweane malaikat tukang hisab barno aku kok wong iki. Lah niku pangeran ngetes ngoten tok. Mustofa iki nak pancen ning donya sujud ya aku saiki tes kowe tak kon sujud. Ora iso sujud tenan swarga, nak geblak. Rokok. Milih timut. Lah cuma sing wong mukmin geblak-geblak iku terus iku para nabi, para ulama, para wali dikei hak syafaat. Jadi para nabi, tuh sing tau ngaji kowe syafaati wae. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi, ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernapas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh mas. Toh engkau juga bisa. Bahkan engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling enggak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling enggak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Ojo sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabam wa itu. Nanti ojo sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. Paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu elinge. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Dadi sak utekem, sak pikiranem, sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga Awamas'al fauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi asmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini orang tak bebas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obae sarape penuh nur tauhid, nur sujud. Ini kok nak gejolokan mbak wong alim-alim, wong apik-apik dirapati ngalim. Terus kula nu dalil 3 tahun, tapi mimpi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu ngono mbok omongno. Saya itu punya teman dalail 3 tahun. Wah, susu tak boleh. Itu terakhir dalail tuan kula jarene. Kok potongane cek kalah bener. Karuan bekas. Karuan, barang karuan aku buka. Itu dia tanya, sirinya apa? Itu sirinya aku ngalim, aku siri-sirinan, karuan siri rahasia itu barang karuan aku ngomong-ngomong. Itu karuan gawe Nabi nak nyingkire wong alim saja luwih apik timbang ibadah wong bodoh tidak tahu. Lah kowe kan lagi 3 tahun yo adoh. Suwi gak tau nih lah, banding malah lagi apa? 3 tahun. Wah, kesangkemu lho kok iki. Mau ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong wis wanrene yo ora ngongkon nom. Dimaksud terlalu api-apian masalahe opo. Tapi ya jagal, mati-mati. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik dia sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nggak sholat zaman ini imamnya sini. Kanjeng Nabi, Radri Mustafa. Dia ini makmum baik kanjeng Nabi. Pasti dinas sirotol mustaqim si moco Nabi. Orang munafik dia muni amil. Ayo. Tapi karena mental hati orang munafik bosok. Kok ngamini dungane Nabi tetap oraman. Mergo hatine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti Nabi donga istilah siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetap ngobos mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nak sampean kepengen sujud yang benar, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Kok saya tidak punya bukti punya.
Sertifikatnya jantung kamu udah punya kan? STNK-nya juga ada surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran apa nganggo trayek. Aku wong Rembang itu kok Yogyakarta nganggo trayek. Enak tuyar biru dindi. Itu wong ngaku Mustafa santriku kok pena. Tinggal Mustafa sapa tak aku santri. Lah Mustafa lha apa ngaku aku gurune. Aku yo ora ora to padha ae. Padha ae. Mana buktinya misalnya aku takok mana buktinya aku santriku. Ora bukti ini loh. Toh, kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah, susah itu boleh dasarnya. Tapi ini keluar terangan. Man keluar nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Ima hungti wujuhin min atari. Dan dawe Nabi jelas. Anar la takul atar sujud. Neraka itu tantangannya mau mangan atari. Jadi normalnya sampean enggak mlebu neraka. Wah normalnya sampean enggak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajibun mesti disebut dhisik wong-wong sing sapa su. Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikatrotis sujud. Bukan apa ning swarga bareng mbek aku. Fa'inni ala nafsika bikatrotis sujud itu mesti akeh. Lah nek sujud salat 5 waktu ora ngakeh. Tapi nek sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Ya nak kuat yo niru aku, nak kuat yo kepengin niru. Tapi nak tak kuat yo jajal sik lho wong ngono. Enak iki sapaan. Mboten aku ora suwe ra mendolok mboten tak. Sesuai ra mendolok. Iya, saya sakit. Sama dengan ngaji wis suwe, masih ora jelas. Masih Abdul Qadir malah luwih mlete meneh. Mlaku-mlaku ana kuburan nangis. Dene jarene, kenapa iki nangis? Jare, oh iya, wong iki disiksa aja. Bareng Abdul Qadir malah ni kuburane. Ya Allah, ini pernah sowan saya. Kudu ora pernah disiksa nek sowan kula. Terus langsung ra bengok-bengok. Jadi sadar sowan Abdul Qadir. Tapi aku mau penan. Wah, aku mendapati Abdul Qadir gak. Mun kula Fatihah iboten Abdul Qadir wah, kula mboten saged niku kudu ngaji. Enak tuan wong alim juga tuan. Wah, dolen. Wong alim yo tukang mulang, wong alim juga napa? Bangune toget to. Gambar wong. Ini penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge masuk posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembolan kena cantone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujud. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu. Itu yang ritualnya. Ya itu yang apa? Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas, banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Sahabat itu lucu-lucu kita kono. Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro nopo fi qalbi. Jadi penyanyi aku mutus kabutan. Kaduan, cara wong sapa? Mung 3 tahun enggak penyanyi. Tahu mau ngi, kudune ora 3 tahun dalai ilmu. Nak nyanyi aku sudah tahun. Iku mau gading sak jam, gading itu. Beberapa nanti tenan, ulama aja mandi tenan. Buat nanti mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ikhya. Saya itu punya ikhya entah berapa sampai lali. Sinau ini kata membiro nanti lah. Saya akhir-akhir ini menjaga melarat teman-teman itu punya kitab pegangan itu minimal 3. Saya itu punya ikhya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin itu ada edisi Ikhya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotidul Haddad itu yang ngarang apa Rotidul. Jadi saya itu punya Ikhya itu yang disarai wong alim non Sayyid.
sing disarai alim sayyid, sampai sing disarai aktivis. Ini juga bedanya akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai, wah kalau sampai serah kebayang. Sampai mikir lagi dua mereka rugi barang entah ya, cara waktu ini sama. Nah ini bukan saya sombong dah, biar sampai sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Hanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Saya nak Fatihah kok niatnya mama. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya saya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriah ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, itu kurang. Jadi itu betul. Saya ini suka betul sadar. Ternyata ijtihad dhewe yo berat. Mane bener Mbah Khalil Bangkalan, dene sangane PD sebelum meriang. Ya karena orang mati, ini cerita nyata. Mbah Khalil orang mati, misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati, kan mati ayo kesengen toh kaya. Lho iya toh, 30 tahun kan 10 tahun wis gentenan. Saya kan takziah nili anake sunat, coba nak mati lho mesti lah. Lho iya lho ora usah mati. 10 tahun amin. Rutene ra napa? Engko nek umur swidak 70 iling-ilingan, kancaku karek pira. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Ya itu Mbah Bangkalan itu ana murid-muridnya mati. Kalau Mustafa mati, kalau dino Fatin kan keselen tuh. Jadi tajian. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat bukan nakir muni rombongane Mbah Khalil, iki rasa jawab. Mereka ini mau nalkin marab buka, menabi buka, wamati buka. Kesuwen yo. Daripada kesuwen itu nggak pokoknya kandani yo. Apa yang mau kerangkir kira rombongan Mbah Khalil. Enggak misalnya nih Fatin. Mbah Khalil. Ya sing soal bebas kan mangkel kan. Iya karena Mbah Khalil sidang tenan-tenan. Ya mau ngono tok. Nah, ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirannya wong akeh kejawab Mbah Khalil tuh. Ternyata bakal pas rumah. Ketemu kancane aduh kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku kan dari ketua rombongan atau Jab Nabi Muhammad. Aku lah yang dari apa? Ketua rombongan. Ya, bukan nangkir kan Nabi Muhammad meriang dah. Kalah Abdul, kalah napa? Iku disebut yaumana tuqul launasim di mana sih? Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mesti ketua ora iso apet. Ora lek. Mulane wong kon maca selawat maksudnya ben tetep duwe ketua rombongan. Kemuka selawatan ditampa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Kali ra ditampa kan gak ana daftar. Mulane suatu saat ana wong lomba iki kisah nyata. Ada seorang. Dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya Fulan, saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan syarifah ini lupa silsilah nasab. Ya saya tidak punya bukti, sudah dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus ngipi di Roro Masar. Orang sibuk kayak apa di Roro Masar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung, minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek itu. Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan dan bodoh. Mana kita kira orang bukti ini loh, saat santri itu golek bukti. Kan orang aku saya kan tidak keluarkan sertifikat. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya lagi tulis yang notaris Tuhan, paham ya? Mulai syarat ibadah ditompo no kiro mangka tibin ya alamu nama atas alon. Kudu nanti ditulis. Jadi syarat ibadah ditompo kudu nanti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampai ini bulet-buletan setip-setipan. Lu nggak ngamal wong ngeten misalnya sampai saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibusek. Bar sedekah bariku udah dibusek meneh. Bariku bar sedekah pamer dibusek meneh. Mulane disebut Quran la tu'minu sedekah qadikum bil manni
Kalau ada iya ana catatan tapi catatan dihapus sok dicoret. Aku kan laporane ndi catatanmu. Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tutilu amalakum. Ibadah lu coba batal loh. Misalnya sedekah batale bil manni balas. Gitu juga mulang, itu batale orang undang-undang. Mulai termasuk sirine kenapa kalau ulama ra seneng disuwani, ra seneng kenal. Tak kenal karena udah undang. Jadi kalau ulama distrik yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Mulang ning didi tapi syaratnya suatu saat dia kecemplung sumur. Saya kira dia sumur ulama gede kecemplung apa. Wah, dan mengira dua seni. Mulai separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepin udah kenal orang udah piye. Gimana hidup kenal elek-elek itu ya kenal gak masuk pahane itu takdir no. Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh sik kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab ku ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri guru Imam Malik itu maksud yang tok. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan itu delok wong akeh. Dia tuh lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Ini dia ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir saat itu aku jadi upaya dia mulang nopo. Model kalian dulu. Gue lewat kira tahu ngaji dia udah kehilangan. Berkau saya kawasan dulu tahu ngaji. Saudara sore melarat tidak karuan. Yo wangelan, akhirnya ono semua wayu golek liya desa wangelan. Kowe tau kenapa sukan boten ae bener. Mbak Sofyan aku lho gak ora tau gaji jenenge kan ora kenal. Berarti kan nulung krono kowe krono pangeran ora kenal jenengan. Yo tegel. Tapi cara semangat saya dhewe tak goblok. Tapi juga ikat. Para Sufyan Ats-Tsauri jawabnya bertanya, tapi itu berat tapi yang dikusat tiga. Oh doa. Ya tapi kamu udah saya jadi sesuatu semua. Tapi sebenarnya ketemu tetap takon. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam madhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia mengikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepanan sing kenal Mustafa Barai nang paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku nasen nang padahal yo ora karep. Iya karep baca ini. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin, karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak Lek konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya itu 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak gangge diake barani medit, jadi mobil barani medit ketemu rata kok barani angkut. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya berkenal kenal terus kecewa, nak itu kenal ya Allah. Jadi kalau lebih sampai ini tektir lah, maksudnya tektir kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau dia populer mau organisasi, ada hisapnya, berpaham gitu. Tapi nak takdir kan mana bisa pangeran. Sing pulau kenal Mustafa di sini tentu Gusti. Karena kan enggak lewat organik. Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Terus kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga enggak senang ono tamu. Gelas itu kalau rawan bentetan, iya jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan jejer. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini ciri saya kenapa sama. Dulu tuh banyak loh santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu ingin saya undang sampai nangis.
Lagi legus oleh baju berhol sarang dengan ngundang oleh apa jenengan kok jenengan nanti minta gak dosa tepung. Bukan apa, saya merasa tidak siapa-siapa. Itu sampai nangis, semua saya tuh. Kalau nak oleh apa jenengan tidak gak. Itu sampai orang ngakali. Acaranya di bareng noni Rembang, gue terjualan terus mampir. Bukan apa, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang belum kenalan, tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi, terus masalah duit jadi bundi-bundi uang itu juga saya khawatir. Kira aku gak takut, tapi sama tak dijono. Biar kegagalan sampean pada saat itu terjawab. Tapi kira sampean itu sendirian, dan aku di alasan itu. Tapi kan tetapnya rata, mungkin rata umulan, rata sinau. Itu supaya rasuri besar lah setiap wong umur. Agar wong pendulum cek, hal min kemayas mau hadis amin nih. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji hadis sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah, kita semua idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah saya mau tuh, kuliah nongkrong kira orang kenal akhirnya kelem. Mereka ora tahu ngaji deh. Tetapi rumah kan cuma tak takonan suara. Tapi sing goleki tetep santri ini. Piye kira-kira gak PDD ku piye? Paling dicangkem murah. Tapi terserah konto. Ya kan, saya kan kamu mungkin akan musuh pas warga bukan. Anti orang lama-lama loh. Lah apa kesulitan ulama, ada kesulitan petotolan duit, rapat di duit. Paling cocokan ngoten itu. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 400 saja. Kapulute 505 Hijriah. Nggih, kula balen malih. Imam Ghazali lahir tahun 550, kapulute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana berhenti. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang tinggi karena kumpul orang mesti dulu. Dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah mati. Dia akhirnya minggat, gawa timbor sok jam jahit, minggat ning alas. Ya dia kalau ditanya, jangan mulang lu manfaatnya ada. Siapa ini? Ya tapi mandorotnya ada, kayak wong hasud wong tinggi. Tapi jenengan kan manfaat. Nah aku ngerasa manfaat malah ra manfaat ke ilmuku pengeran. Aku ora ngerasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing tang ngadali dibantah. Mungkin wis kenal pengeran dikanjani. Akhirnya ditakok aku akhir takok. Takok sing betul tiba. Perkomikate mau tiba ke jam jahit. Betul jam jahit lho, jam lho. Lan iku ono tembak kula sing ono ya jam niku takok Imam Ghazali. Kalau nganti sak niki tak sarung kula sing bedan niku tak jahit ya. Wah, yang kaitan gue sholat kan lagi cerita saja. Kenapa betul timba? Ya mereka mulai pangeran. Butuh aku kesuwan itu pangeran gue sholat. Sholat itu butuhnya banyu. Banyu kaitannya be timba. Jadi aku gue timba tak berkebutuhku oneng alas mau. So, apa betul tuh? Sekarang gue masih tahu nasuh tak jahit. Ya itu meningkat di hutan terus dia ngarang Isya, ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau ngarang muamalah di tauhid. Hanya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksudnya dia ya bilang, nanti santri sing ape, sing halus, dia setuju sing halus. Jadi dia ngalas, urusan bewong. Tapi dia tetap ngomong begitu, ya lucu. Nah sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau ada cerita tentang mereka, beliau sempat iktikaf di Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas iktikaf di Masjid Aqsa, dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu neng masjid kan orang ini klub, dia tetap neng masjid. Kan kamu gedean ini gon wisata. Bareng pas jadi bebo melok ngaji, buat kemudian jadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia namanya kolal Ghazali. Sedikit nyebut kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, nak aku iktikaf neng susu konangan aku Imam Ghazali terus nikah lagi. Jadi dia meninggal di hutan dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia meninggal di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolam. Yang aku nanti ngalami bolak-balik. Kalau biasa nggak bisa hitung pasar. Kan di Nur Salim harus ngalim. Sini Gus Ban. Jangan kenal. Itu aku itu pulau. Lagi anak apa ada waktu. Jadi aneh-aneh. Betul urusan pulau. Karena saya memang nggak pernah bicara itu, hingga detik ini nggak pernah bicara itu. Saya berkali-kali. Mengalih sana kita sering kalau di sarang ini kan sering ngebis, sering mobil, sering pas ngebis sering diceritain.
Anak guru sekolah teng Sarang pun alia, ya alhamdulillah pun alim dia meninggal. Udah gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar apa itu uji, badhe lima madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya sudah nyusup pula. Mas dia ini sing Gus Badhe, kasus singgah. Wah matanya. Itu saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Itu enggak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Kolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, secara saya turun besar beduk lah kemana kemulan terus. Wah, secara tadi ini. Nah, kira nyamar panjang ini. Oh, orangnya aman. Ora bodoh, banyak bodoh tenan. Kulo nu de kanca iki kisahnya. Kulo nu de kanca nu mulai mondok nu puluhan tahun kalian kulo. Dulu orang alim, mereka sengaja dukun. Bisa sengaja apa? Dukun. Orang alim, nanti saya nyai orang alim, jadi tetap orang alim. Itu tiap orang takon. Saja ini kulo ya iso, tapi buat diriya, jadi benci jagus baik. Kulo kurang ajar. Ya gara pertanyaan angel-angel dia. Saja ini kulo bisa sakit, tapi timbang kulo khawatir ria, pamer, gitu kan jagus baik. Lu mati saya citraan jadi ikhlas. Gara-gara. Kulo kurang ajar. Santri itu ada, tapi sana paling mau taklim. Menurut aku hukum bulat tidak harus iso. Mana iso problemnya gak sowan aku. Nih Gus Badhe tamplet. Jadi kulo lagi sakit dengan tim apa? Ria. Kurang ajar. Lah pada sak kelas diwari mawon bae kulo. Wah nganti saya. Sing salam tablek yo dekne semulya yo dekne. Wani saiki ngumate nang ngelem. Sopo tiap ikhlas ngoten. Belajar gue, berlah buamu. Wento sekarang. Jadi kita warai, kita bodoh berapa orang bodoh. Jadi kalau tak, kita mesti pak. Semaan kalau nongkrong misalnya apa tilanya, kalau modal pasti aja. Mau semak uang bulat tenan banyak. Paham ya, jadi ini kalau peringatan jenengan. Jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu sengaja melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat ya, karena orang itu bisa benci hasud tomak kalau Nah, Imam Syafi'i lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durrus Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Untuk nasihatnya tidak menang itu. Mau rata-rata ulama itu kasus tulang ini. Tanggung elek-elek, tapi apa? Orang muridnya cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kulo, sepudi. Man asa ilaika fakot atlakoka. Uang elek gue malah enak, tapi bisnis. Orang arah utang gue, misalnya kayak gue mobil, misalnya dia pantas, ngomongin rasa seneng gue. Misalnya kayak digawe pakai berkat dia pantas, ngomongin rasa seneng. Bener-bener ngomong penak. Saya tahu apa lakannya. Man asa ilaika fakot atlakoka. Uang elek itu, merdekaan gue. Iya lah, misalnya gue ketemu aku gue mobil, gak gue dikira pantas, masuk ke suara dideki. Misalnya aku masih ada motor, Mustafa kudu anak banyak pun tetap tak deki. Mustafa makhluk yang kamu kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngerasa di pulau ngelak kok soleh mereka. Lagi Imam Syafi'i nang ketika ada sepeda. Man asa ilaika faqat atlaqo kawo ngelak iku malah kalau ke wong kiai hafal Quran atau kiai kan rata-rata ono sing gedhe malah penak atau bisa jambatan teman. Nah, ana sing apik iku lho. Sing apik iku ya dibagusi. Wong bagusi wong perintah Kanjeng apa itu danten, ya apa kabeh, menyen pangeran gawe ku apa kabeh. Cuma kowe utak kamu iso nampa ta ora. Muridnya antal imam dia imam tenan. Lah kula ngaku mantap ngoten. Pokoke enak. Karena ditakdir kenal, misalnya kalau Mustafa ditakdir kenal, anggap aja silaturahim. Nanti ditakdir kenal ngilangno hisab. Karena kalau tidak kenal tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, pun aja itu jenenge sujud. Itu jenenge sujud. Tunduk ambek kabeh kersane pengen. Misalnya di bojo sujud, enak. Kena harmonis pantes kok bojo juga. Bojo harmonis ora mbok lus kan gak pantes. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula diajel, ngamu jenengan kepen bawa ora bawa. Malah enak ta, Mbak. Aku narane mbah yo terus pantes. Orangnya kayak yo pantes. Aku ngomong kayak wong ngamuk.
Jadi aja nih gampang, gue terkenal di bojo judes, cara jarang goncean, jarang harmoni, tangga maklumi. Mesti nyalano bojo, enak di bojo judes. Cara gue rapatin apa kowe, mesti wong nyalano bojo. Pilih bojo ramah, lupa nabian, kelaparan tuh wong nyalano PKB. Wong bojo api ngono dibaro kelap. Jadi kan ana bahasa piwar sapi judes yo oke. Apik yo. Woi ulama tenan. Aku lagi eling kata-katane. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kuwe berarti bebasno kowe. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kuwe elek kowe ketemu ning jualan di opo tole kan kiamat. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah kowe damai. Nah, kalau lu duwe kata-kata dulur Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lu jadi Pak. Niki sing kanggo hafal Quran. Agar bunyi mau coba anu khatam. Jadi lu hebat Imam Syafi'i di Bang Gustur. Nah Gustur tak tahu Gus, ada orang rasional kenapa kok sering ning kuburan. Tapi sama orang hidup ditipu melulu. Dari konconan urip dipodoni wae. Nah orang mati kan sudah bisa apa? Menipu ya. Iku yang ada Gustur. Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Tapi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i kok bisa khatam Quran tiap malam dan ini? Ya iya jagungan nambah. Wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek manusa sing pinter wae asik. Pemenang jagungan mbek pengiran. Dimang jagungan mbek makhluk ada jagungan mbek napa? Pengiran. Jadi dia ya asik saja. Terus dia dengan penuh ta'adus itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adus. Nama ta'adus. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adus. Dari masa itu nafsi an ayatakallama bi makhluqin. Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi dia kok ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Makhluk enteng. Mau Quran meneh. Misalnya kangen bojo anak makhluk terus nolak. Sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan ke makhluk orang jelas sampai jagungan ke jinten Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam ini namanya mikir, dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak ya Sayyid Zainal Abidin rumah Anda ini terbakar, dia sholat. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Enggak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nak kena murkanya pangeran. Gak berber nganti dunia apa? Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal di hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak ada sekedar, memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Wong kok asik jagoan ke makhluk itu maunya apa? Itu dia setiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang memiliki 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rafi. Itu kalau ngajar beliau Imam Rafi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja ditanya. Paham ya? Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampai cakap pengiran itu jawab. Mungkin nak sholat piro. Nampak khusus 10 menit. Nah jagungan paling cepat. Setengah jam gitu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si asik ketimbang sama saya? Kan itu jawab. Saya Allah tanya. Mungkin nak sholat pas khusus piro menit? 2 menit. Tapi nak gue jagungan lebih kuatin paling cepat piro. Setengah jam. Apa betul Fatin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya? Kena langsung jawab, Pak. Tidak bisa kan? Karena kulon paling pede di pas ngaji. Kan pulang pangeran, terang lo pangeran. Karena kulon orang-orang si kapil. Ini penting kalau aturakan. Biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim. Biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes. Gus kenapa dengan kalau pas ngaji asik, ngaji tamu ini asik. Tangkemu om, ini beda. Ngaji mesti bener ya. Nampak tamu mesti apa? Bener. Kecuali tamu itu ya itu tadi nak tepan tepir ya nggak apa-apa.
Pak Bro kali ini maling. Ini penting kalau aturakan. Jadi nak sampean fitur kenal, niati silaturahim. Nah orang kenal, hilangkan kebencian, hilangkan tomak, menghilangkan peleceh. Terutama tomak, yang paling berat ngadepi wong semua. Kulo sering berkali-kali bina santri-santri kulo. Terus, nak kancanan wong sugih rawan tomak, nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya kancanan wong larat lawan melecehkan. Yang gitu, sampai ketemu wong ayu rawan salah, khawatir syahwat, khawatir selingkuh, khawatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong elek padha rawan ngenyek. Ayolah untuk metu kere. Padha ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot kuda. Ame dadi candua alam nganti rupane ra rupa wong. Kiai ini mengongkon mergawe ngajeno duwe. Oh, tak dalamku ganteng-ganteng, tapi tak dalamku itu ya perkara niku jarang ngongkon. Kulo sering ngomong ke bojo kula. Urip ning donya coba dari Quran liap luakum. Kenal wong ayu rawan syahwat, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbudak. Sama ini sini liap luakum kabeh ku coba. Kenal pengiran kan rawan apa kan? Nanti dari Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan, dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Hampir yang ngotot itu, apa lainnya di Quran ini lah itu. Dua zaman nanti khatam. Nah, zaman kan khatam orang nganyam, kan ada iman ben lancar, itu perkara. Nah, itu order, gitu kan? Tapi lu habis dibaca hafal Quran. Tapi orang level, lebih semua mau nonton itu. Tapi mungkin ke sepura pengeran, anak-anak ini. Mohon kalau terus nol. Wah, muka-muka ya nak sujud orang geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek iku ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Enggak, bahaya. Saya kulo ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana takbut. Wa baqitum antum. Kala yukalimu yawma idzin sapa ilal anbiya. Ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya. Faya kuluna. Warokna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subati. Farok namun misai kita farokonan nas. So farok namun misai kita anak saya manusia fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunana kita ila subati maring andane manusa fa ing dalem dunya ahwaji kulo butuh. Lasipat wis metu sapa kulo matin bima kana takbut. Saniki. Wa nahnu te kita nangka biru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikuna nakbut. Supaya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiran sing konteni. Supaya kulo mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wae sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Sing lucu lho. Malah sampai masyaallah Gus. Kulo mau hadis iki mriyang kan. Iki piye nak santri kudu ngene. Mas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini kerja ingat. Allah pas ketemu pangeran ini napa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mung kadhawuh sapa Allah taala. Hal penaku mabeno ayatun tarifuna rubiya. Iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni kan. Tapi jabe payah kulo nang ambe sakit. Lah mau opo nyatane ra iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni payah kulo nang apa? Nah, fayuk syafu an sakin. Yo yauma yuksafu an saki wa ta'una ila sujudi fala yastad. Fayuk syafu mongko den buka apa an sakin saking satir, saking hijab. Barang hijab dibuka terus kenal Allah tenan, fayakhiruna sujadan maun. Sesuk mukmin-mukmin iso sujud. Walaya polan ora kari sapa ahad jeneng siji kana kang ana sapa ahad sadaya sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud sematan krana pamer. Walariaan lan ora krana riya walani pakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik. Ila sora kecuali dadi bozoru gegere. Wong iku tekon dadi sak blabak wahidan kang siji kunceng gegere. Kulama arada ya bisa qarra ala sofa. Siapa pe sujud malah dikangkang malah terus geblak. Barang geblak wis bukti siji terap bener diangkut malaikat dibilang apa? Rokok. Kola. Wong iki tenan iku. Ora samriyang, wis saiki sujute dibeneri. Urung maksude urung terlambat. Iki jenenge biduan to jenenge dunya to. Maksude iki ora maksa, ora apa? Tenang ae sampeyan mesti didadani ora kok mriyang saiki. Mriyange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditata wae saiki sujude napa? Terus sumayur pak yarfa birona wa musiuna wa qad adana fi suratil latirani fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salatan apa mar. Ini kalau waktu tengah linia kedua sing niku sing seru-seru. Niki sing bakas. Hatta sana Abu Qurapola hatta sana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasulullah an Nabi Hurairah
Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul qala. Yaqudu ngalap sapa Allah taala lil mazlum min zalim. Wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi. Hatta idza lam yaqab tabiatin atin ja'ala wa malakan malaka ala surati uzair. Fakat ja'ala wa malakan ala surati fakat tabauna sura. Semana ada munadin asma'al qalaika kulam faqala. Ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Fala yaqahadun kana ya'budu min dunillah shay'an illa musilalahu alihatu binayate. Semua jadi misalnya sing semeneng duwe, yo duwe udah di pangeran, sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran. Terus sing tahu disembah didewa-dewano ning donya, semua kodet bumilan hatta idza lam yaqa ilal mukminun. Mau kare wong mukmin, fihim al munafiqun. Tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik. Qala ta'ala ya ayuhan nas zaban nas. Manusa kok cek ning kene wis zaban nas wong wis do mirip. Ilhaku bi aliyatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Kaya kuluna wa malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngeteni apa to wong pangeran kula namung Allah. Wa ma kunna na'budu ilahan wa ghairuhu. Kula namung nyembah jenengan. Wa Allah sabbatahum semaya kula mutade. Terus alhiku bi aliyatikum pangeran gak ngakoni tapi. Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakon. Wah ya repot tenan. Alhiku bi aliyatikum wa ma kunna kaya kula. Hal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hada. Wero misalnya pangeran muncul, tapi kenal kaya kuluna napa? Naam, nggak kenal Gusti. Faya tajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min automati sange sifat abue maya arifunahu annahu rabbuhum faya khiruna lahu sujadan ala wujuhihim. Wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi waya qau kullu munafiqin ala qafahu wong munafik terjungkal aplang-aplang wayas alwa aslabahum kasota silbakor koyok sungune sapi. Jadi kekeliru atas keras kau sungune sapi. Nauzubillah min syarri napa? Tinton nggih kula niku insyaallah nggih kula wingi mengkondo kalian Masrum wis niki tani ati mulutkan ya tani ati mulutkan. Terus masalah sujud ini penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan asajidun simaru fi wujuhin min atharis sujud. Nabi zaman sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jamnya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Mulane ngaji ini ati ikhlas. Kula niku ya sekolah ngeten iki nganti kula mati ngeten iki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi sik. Kula persiapno tenan den materi sange ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab bagi materi-materi ulama sing ikhlas. Mboten sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes kula. Gus, ini wong ra duwe yo bingung. Jenenge wong ra duwe pangkat yo bingung. Wes aku menungso ora duwe bingung wajar. Ora duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang enggak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang enggak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah, saya ini besok anak saya di rumah sakit, enggak punya uang untuk jemput. Oke lah kita bingung. Tapi tetap ngene. Lah iya, sesuk ora ijek sih. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu bisa nolong anakku sesuk, aku duwe nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan sekarang juga. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan 4 bulan go mari ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhanya Allah, sepurane Allah, rahmatnya. Dan sekarang juga hebatnya Allah, toh itu ada. Tangke rahmatnya Allah, toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir untuk nang suul khotimah, untuk bujuku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buat. Gusti, suul khotimah itu sombong, aku lo badai mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit sedekah, tak ini sakit mulut. Jika was-was suul khotimah itu hilang, kelakuan setan, ben aku ora syukur dia pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang khawatir, tak rewangi ini ngunang suul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Suul khotimah mau iya raksuk, sekarang saya sama Allah, rahmati Allah, mulai saya bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam.
Nanti setan datang lagi. Tapi sebenarnya ngono iku nek wis khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan gue setan. Aku ora entuk kabari wa Allah. Hilangnya kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono nabi ora nabi ku kabar setan sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora entuk kabar kok wong ora nabi. Paling enggak setan itu hilang karena kamu lawan itu enggak mesti. Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ra cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, diruang ibadah ratusan tahun kadang suul apa? Itu tidak penting. Mun ngandel kula, setiap detailnya amal mesti ana ganjarane. Pama ya amal misqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ana ganjarane. Ora ana suul khotimah. Suul khotimah ora tak kuwatir bisa ane setan. Mun ngandel kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati cuman pas jadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi elek kok gede-gedeno, ambek kowe mamang rahmate, kuwi jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat, kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi, yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lo Baroah lah mau Bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli Quran bingung karena ulama sing bali lo itu perkara ini urusan apik. Mereka ulama kira Allah sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan Bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat Husain. Sama tidak dikhilaf-khilaf ulama kira karena dianggap bagian dari surat An-Fa. Jadi sebenarnya enggak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fa. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat bisa. Surat Baroah bangsa perang ya Baroah surat Rahman ya perang. Surat ali-ali ya muakeh. Ya cuma ngomong ra maca kira sak maca ngono ae. Timbang mari geger. Kula lah bertakok tiang-tiang sing alim-alim. Bajingan dhewe nak pasti mana ora tomo. Iku diku mergo ora paham men tomo. Timbang bu amuk ada ora paham. Ya atau ngoten ku segarane. Tapi sebetulnya itu biasa. Kalau balik malih. Kalau seringnya mriki itu madosi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi cuma saya bandingkan ini di Bukhari di Muslim, termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab ketika Imam Syafi'i mau kabundut itu di Majmu' itu satu itu ada tareh-tareh Imam Malik sebelum kabundut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis date-nya. Imam Syafi'i ketika mau kabundut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan itu. Dia punya syair begini, kalau apa lain? Ya Allah, kosa kolbi wa dhabat madzahibi. Sekarang hatiku sudah tumpul. Otakku juga sudah tumpul. Semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu maha pemaaf. Terus bait keduanya, Fa'azumani zambi. Falamma qabiltu. Falamma qarantuhu. Sebenarnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Mboten ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah ampun dosa kula mboten ngarah. Sampai muridnya akhirnya sing teko mau nangis itu ora tidur tenan model kali guyu-guyu. Kula nggih yakin Gusti dosa kula nu kathah. Tapi sak kata-kata itu dosa kula tetep roh cek akeh ngepurane. Terus ayat yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Terus saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek konco koranto nih, Pak. Jadi, ya gampang ini kan taruh gunanya maksudnya. Saya sudah lama berpikir gitu, tapi golek konco koranto, maksudnya konco sing imam sing. Mustafa kan orang penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya tuh dulu ya. Gusti Ade kan saya nanti di neraka. Misalnya gampangnya aku sebenarnya di neraka. Mustafa ya misalnya di neraka. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falatu fi aisin. Andaikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falatu fi aisin. Saya tetap tidak putus asa. Wa in qalat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari, ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, "Gus jenengan nak sinau kayak ABG." Ngomong ngono kok seneng kok ora aku. Aku tuh kanca anyar, kanca double kan ikut.
Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikdayanya akhirat dikertani Allah? Akhirat kan tidak dikdaya kan? Yang dikdaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus darah. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i wa intan takim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, pala tubiai dan saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendeteksi Allah. Aku di sini boleh tapi orang tua. Artinya saya ini yang merasa benar ya, cuma kok pernah diboleh imam. Tak boleh Indonesia ya ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Kalau orang cilik-cilik kayak Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i jelas dia merebut Fa'intan takim ini. Nah Abu Nawas kan ngomong tapi nyerempet ngomong. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan, wa intatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan, jebule jenengan tolak. Terus pamayarham siwaka terus kula golek isi terus kan bingung Abu Nawas ngomong pamayarham napa? Siwaka. Wa intatrut pamayarju pamayarham siwaka kan iki golek. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal kula nu duwe kitab khusus omongane wong sing meh kapundhut. Mulai Imam Ghazali Imam Sayyid Nabur ora kitab nomor. Boleh ngomong kaliber sing ngadepi napa? Kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat dia sholat subuh, sorene tuku kapan? Sorene tuku napa? Ditakoki bagi. Kak tuku kapan go opo? Iku mati sesuk dari tenang ya. Dari kemati napa? Oh ora ngarep mati mu. Nek bareng dhewe sholat subuh terus pada di alaika bil kapni. Nek kapan ku jupuk? Bareng dijupuk terus. Jadi baca-baca apa guyon-guyon gitu. Ya terus kamu udah. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu tidak ada mobil, itu tidak ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan itu pasti sudah di situ. Orang-orang kan jangan. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kamu putus. Jadi kira terlambat itu pada wali. Jadi Imam Ghazali roh mati wis do mending perjalanan menuju imam itu. Wah, ora kaya kowe. Ngaji ku prai lagi Gus Pak putus. Wah, keramu itu. Ya tapi di bangku dengan orang jelas, orang jelas bisa. Nah itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada mimpi Rasulullah itu kabudut. Padahal Rasulullah jelas tidak kabudut. Mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabudut. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu enggak mesti Imam Syafi'i. Kan enggak mungkin Nabi Adam kabudut tapi Mustafa mati kan enggak mungkin. Jadi terus malam itu langsung menuju sini. Imam Ghazali. Pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa nih? Ya sudah terlambat mau berangkat. Saya kira terlambat dan mobil banter-banter. Itu pun terus mobilnya apa? Banter. Warga mayat mubang-mubang jadi akhirnya terlambat. Batin berpenting kulator akan jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mau soal akhirat itu iso. Nggak iso piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Allah. Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in qalat nafsi bi jurmin jahannam. Andaikan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng. Karena sifat rahmane jenengan enggak bisa kalah oleh neraka. Mengenai niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab-kitab. Ada seorang rajul itu yang di neraka. Itu dia ada tempiritan ya Hanan di tengah kewelasi modal neraka. Umur kecil-kecil. Dia bilang ya Hanan. Sampai malaikat itu takut. Mungkin karuan disiksa cek muji ya Hanan. Mungkin karuan disiksa cek muji Allah apa? Ya Hanan. Siapa dia enak? Masih harus disiksa sifatnya Allah tetap ya Hanan. Dan pemberi maaf dan yang kasihan yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan ya Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rajul di kahri jahanam yang telengen rokok. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan ya Manan. Dari pengiran. Ya saya sudah tahu. Tadian tak. Dia senang aku pas nih suaraku pun rokok dia senang. Terus rajul tak tahu. Wah dia senang aku. Akhirnya saya pengiran. Dia sendiri jadi suaraku. Itu saya harus betul baca kisahnya harus saya itu
Jangan sampailah sifat rahmannya Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Nek kula ngakoni Gusti Dunufi misu ada di Romali dosa kula kaya jumlahe pasir teko. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kalau aturakan jadi sampean yang penting kan ini sujud yang benar. Kalau usahakan donga, pokoknya sujud itu yang benar. Ya, dimulai dari rambut kita, ya, organ kita sampai Nabi ngendikan wa mukhli wa asbi. Nabi nyebut nganti apa wa asbi, mukhli sumsum. Wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadalah wajhi wa basari wa tam wasam. Lillazi khalaqahu wa sam wa rahu wa syaqqa tamahu wa basarahu fi qawlihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru benar. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa tamahu wa basar. Ora kok sujud sampean. Nah, sujud dari dungo mandi utangku akeh. Pengiran kon melok nyaur. Sing gaden BPKB sapa? Ngelane ngelong-ngelong sinten? Pengiran ono. Tapi ini demi saya berdekaji. Itu saya melarat itu ora kaji, konaah. Ono. Mboten nanti berdekaji gitu, enggak tapi urutane wong melarat itu biasa apa? Nah, ambil sabar. Mau begini tenan, apa tuh hati sih begini, tapi sampai kalau ada Imam Syafi'i mau. Jadi Imam Syafi'i pulau nganti tak apal loh. Jadi sing pulau mengenang tenan itu beliau secara vulgar, secara jelas. Pak Intan Takim Minni Falastu nabo diayisin. Andai kan kau menyiksa aku pun saya ini tidak akan putus asa. Wa inka sholat nafsi bijurmin nabo. Jannah. Ini kalau dengar kersane jenengan menjaga roja harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ngantel dulu. Kita memang ingin sekali meninggalkan dosa kesalahan, tapi sing pun kalian harus yakin ditobati dan ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya afu ya karim ya rahim. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'. Lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu ya Allah hatta tarda. Innaka ya rabbana aqun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa salli alaihi wa ala kalimika Musa sadiqa Isa ya Allah wa khalilika Ibrahim wa man arsaltahu min al-malaikati wa ruhani wal malaikati wal mukarramin ashhidna ya wa indaka ya wa hatta nalqaka wa anta an aradin ahyina mutamassikina bis sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati ilahana ya wa anta qayyumus samawati wal ardi wa anta musabbitu qulubina bil iman fathabbit qulubana ya bil iman Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika ya rabbana ya Allah min ghairi hawlin minna wa la quwwata innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim Thank you.